Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah serta sehat walafiat. Oke anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Ibu. Kali ini kalian akan belajar materi akidah akhlak tentang kalimat thayyibah tahlil. Sebelumnya berbicara tentang tahlil, pasti kalian sudah tidak asing lagi karena pasti kalian sudah pernah melakukannya atau melafalkannya. Ada yang sudah tahu lafaz tahlil? Ya, betul. Oke. Apa itu tahlil? Kapan diucapkan? Bagaimana manfaatnya? Mari kita akan belajar bersama-sama. Sebelumnya kita terlebih dahulu membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya terkait materi tahlil, mari perhatikan baik-baik keterangan dari Pak Irul. Oke, yang pertama terkait pengertian tahlil. Tahlil merupakan bacaan kalimat tauhid yang berbunyi La ilaha illallah, yang mempunyai arti tiada Tuhan selain Allah. Tahlil merupakan kalimat syahadat yang dalam rukun Islam menempati urutan yang pertama. Tahlil merupakan kalimat inti dari seluruh landasan ajaran Islam. Kalimat tahlil ini termasuk dzikir dan menurut syariat Islam memiliki nilai terbesar dan paling utama, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdillah yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah, rawahu Tirmidzi, yang artinya dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dzikir yang paling utama adalah tahlil, yaitu la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Istilah tahlil selain kalimat tauhid, tahlil juga sering diistilahkan dengan ritual pembacaan dzikir, yang mana dzikir yang ada di dalamnya termasuk lafaz tahlil yang lazimnya dilakukan oleh masyarakat muslim Nusantara sejak ratusan tahun yang lalu. Berikutnya terkait pembiasaan pengucapan tahlil. Nah, sudah menjadi tradisi warga Nahdliyin bahwa tahlil seringkali digunakan untuk kegiatan-kegiatan religi yang pasti kita semua sudah mengetahuinya, atau bahkan kita semua terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Seperti ada kegiatan tahlilan, nariyahan, yasinan, manakiban, pasti semua kegiatan-kegiatan itu tidak terlepas dari kalimat tahlil. Nah, secara rinci tahlil itu sendiri digunakan seperti contoh ketika kita akan mengiringi jenazah atau mengantarkan jenazah ke alam kubur. Pasti ketika mayit sudah selesai disolatkan, dengan iringan tahlil, jenazah itu dibawa ke alam kubur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sudah ada yang pernah ikut sholat jenazah? Pasti kegiatan itu sudah pernah kalian dengar, bukan?
Kemudian istilah kalimat tahlilan itu sendiri digunakan untuk mendoakan jenazah selamatan 7 hari atau pitong dinonan. Setelah jenazah itu meninggal, sudah menjadi tradisi warga Nahdliyin ditahlilkan selama 7 hari. Setelah itu ada 40 hari, setelah itu 100 hari, dan 1000 hari atau haul dari jenazah tertentu. Selain dalil digunakan untuk kegiatan mendoakan jenazah, biasanya tahlil seringkali digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya, seperti kalau ada hitanan, kalau ada walimahan, kalau ada selamatan 7 bulanan seorang ibu yang hamil, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan tahlil yang pasti kita semua sudah pernah menyaksikannya di lingkungan masyarakat sekitar kita. Pembahasan berikutnya terkait keutamaan kalimat tahlil. Kalimat tahlil memiliki banyak keutamaan bagi para pembacanya. Terlebih jika bacaan tahlil ini dijadikan rutinitas atau kebiasaan setiap saat. Tidak hanya dibaca setelah sholat, melainkan juga dibaca di waktu luang, baik dibaca secara jelas maupun hanya diucapkan di dalam hati. Adapun beberapa keutamaan kalimat tahlil antara lain, yang pertama, kalimat tahlil merupakan harga surga karena menurut hadis Abu Daud nomor 1621 yang artinya barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah kalimat tahlil, yaitu la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Berarti juga dikatakan bahwa kalimat tahlil itu merupakan kunci untuk masuk surga. Berikutnya, kalimat tahlil adalah kebaikan yang paling utama dan dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan. Berarti ketika kita terbiasa melafadzkan kalimat tahlil, insya Allah dosa dan salah kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat berikutnya yang ketiga adalah kalimat tahlil adalah dzikir yang paling utama. Berikutnya, kalimat tahlil adalah pelindung dari siksa api neraka. Tentunya pasti kita semua tidak ingin masuk neraka, sehingga dengan ikhtiar membaca kalimat tahlil, insya Allah kita akan dijauhkan dari siksa api neraka. Keutamaan berikutnya bahwa kalimat tahlil menunda kiamat. Berikutnya, kalimat tahlil pahalanya paling banyak. Nah, setelah kita mendengarkan keutamaan kalimat tahlil tersebut, diharapkan kalian semua gigih dalam melafadzkan tahlil. Nah, setelah kita terbiasa melafadzkan tahlil, pasti tentunya ada manfaat atau hikmah yang dapat kita rasakan setelah kita terbiasa melafalkan kalimat tahlil. Apa saja hikmah dari kalimat tahlil? Di antaranya yang pertama, meningkatkan keimanan seorang muslim. Dengan kita terbiasa melafadzkan tahlil, iman kita sebagai seorang muslim lebih kuat. Kemudian yang kedua, sebagai usaha bertaubat kepada Allah. Tentunya kita sebagai manusia tercipta dengan salah dan dosa, sehingga dengan ikhtiar membaca kalimat tahlil, salah satu bentuk usaha kita untuk bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, sebagai pengingat bahwa akhir dari kehidupan kita di dunia adalah kematian. Ingat bahwa kita hidup di dunia itu hanya sementara.
yang kekal adalah kelak kehidupan di akhirat, sehingga kita harus benar-benar memanfaatkan hidup di dunia yang sementara ini dengan semaksimal mungkin untuk beribadah. Berikutnya yang keempat, menjadikan penyejuk hati dikala manusia selalu melakukan aktivitas keduniaan. Dengan kita sering membaca tahlil, apapun yang akan kita lakukan di dunia ini, pasti kita merasa senang atau merasa tentram hati kita, tidak gundah, tidak galau. Berikutnya, sebagai bukti bahwa kita pada hakikatnya adalah sangat kecil, tidak terlihat sama sekali dibanding kekuasaan Allah, sehingga dengan kita membaca tahlil, mengingat tahlil beserta kita ketahui apa kandungan isinya, pasti kita tidak akan mempunyai sifat sombong, karena kita tahu bahwa yang kuasa hanyalah Allah, sedangkan kita sebagai hambanya hanyalah utusan, hanyalah hamba Allah yang tidak mempunyai apa-apa, sehingga tidak ada suatu hal apapun yang dapat kita sombongkan. Nah, itu tadi penjelasan terkait tahlil. Sang Faidul, tolong kalian terbiasakan mengucapkan kalimat tahlil. Ingat, tahlil itu adalah kunci kita untuk masuk surga, sehingga kita dianjurkan untuk terbiasa berzikir dengan membaca kalimat tahlil. Sebelum kita tutup pembelajaran dari kali ini, mari kita bersama-sama mengucapkan kalimat tahlil beserta artinya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu saja dari Pak Irul, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.